Balai Kupi, Jalan Rawa Gede Raya nomor 2, Jati Melati, Pondok Melati, Bekasi. Selanjutnya selawat beserta salam, marilah sama-sama kita alamatkan kebangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang kami hormati Majelis Mufakat Keluarga Urung Pidi beserta jajarannya, yang kami muliakan Ketua Umum Keluarga Urung Pidi Insinyur Muslim Armas beserta para pengurus inti dan juga koordinator bidang yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Kemudian yang kami hormati seluruh perwakilan kecamatan yang ada di Kabupaten Pidi yang telah berhadir pada siang hari yang berbahagia ini. Walaupun karena suasana hujan tadi ada beberapa menginformasikan mungkin akan terlambat kedatangannya karena macet dan lain sebagainya, namun tetap acara kita segera kita mulai. Kemudian juga yang terhormat, kita juga hari ini hadir Kak Cut Aja Rizka. Terima kasih atas waktunya bisa hadir bersama-sama kita di acara silaturahmi pada siang hari yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat sekalian, untuk tidak memperpanjang mukaddimah karena waktu sudah menunjukkan jam 11 lewat, kita berharap mudah-mudahan nanti kalau sudah waktu masuk zuhur kita akan istirahat sejenak dan kemudian acara tetap kita lanjutkan. Baiklah, acara pertama kita akan minta sambutan dari Ketua Umum Perkumpulan Urung Pidi Keluarga Urung Pidi. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Insinyur Muslim Armas. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan perkenan Allah kita bisa bersilaturahim di hari ini di Balai Kupi. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Yang kami muliakan Ketua Majelis Mufakat Kakanda Bang Ridwan Nyak Baik beserta jajarannya, yang kami muliakan seluruh tokoh-tokoh masyarakat Urung Pidi yang ada di perantauan baik di Jakarta, Banten maupun Jawa Barat, yang kami muliakan seluruh jajaran pengurus yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, dan semua hadirin baik ibu-ibu, bapak-bapak di sini, semua tokoh-tokoh ID yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas nama pengurus keluarga Urung Pidi atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua di hari ini. Kita sudah memang merencanakan beberapa waktu yang lalu, nanti saya jelaskan latar belakangnya. Tapi sekali lagi kami sampaikan terima kasih
sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya atas kehadiran semua bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini. Sebenarnya kita ingin mengundang banyak sekali, karena banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh Burung Pidi, tetapi berhubung suasana pandemi COVID, kita menyadari bagaimanapun terpaksa kita batasi, ya, termasuk juga jajaran pengurus juga tidak mungkin kita undang semua, ya, karena memang kita mau tidak mau ya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kita masih ingat maulid kita yang ketiga kemarin, kita terpaksa membuat 2 session dari pagi sampai siang, kemudian siang sampai sore. Terpaksa kita bagi undangannya supaya yang hadir tidak lebih dari 100 orang. Kemudian juga terpaksa juga biasanya kita maulid hadir lebih dari 1000 orang. Terpaksa kita juga mengutamakan santunan kepada anak yatim dibanding acara maulidnya sendiri, karena bagaimanapun kita memang sudah berkomitmen setiap acara KUPI, terutama maulid Nabi Muhammad SAW, itu kita harus peduli terhadap anak yatim, karena Nabi Muhammad sendiri, beliau juga itu dilahirkan anak yatim. Jadi kita teladani Rasulullah dengan memberikan santunan anak yatim pada saat maulid Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya di luar maulid pun kita sudah berikan. Sejak deklarasi KUPI, didirikan KUPI, kita juga sudah berikan santunan kepada anak yatim. Nah, pada saat kita membagikan santunan anak yatim kepada seluruh keluarga Aceh, ya, jadi bukan anak yatim khusus Burung Pidi, tapi kepada keluarga Aceh semua, baik yang di Pidi maupun yang luar Pidi, itu kita berikan dari mulai Banten, Jakarta maupun sebagian Jawa Barat. Alhamdulillah kurang lebih ada 340 anak yatim kita berikan santunan. Kita sudah punya laporan, walaupun nanti mungkin masih ada yang belum memberikan laporan. Kita ingin kita lengkapi semua laporannya, karena ini untuk data kita ke depan. Jadi setiap ada kegiatan KUPI, anak yatim sudah punya kita datanya. Sama seperti waktu kita memberikan bantuan sembako pada saat COVID, sampai 5 tahap kita membagikan sembako. Sebenarnya dari KUPI 3 tahap, tapi ada tambahan 2 tahap lagi dari kerjasama kita dengan Departemen Sosial. Nah, kita punya data, insya Allah anak-anak yatim yang ada di Jabodetabek juga kita sudah punya data. Mudah-mudahan nanti bagi yang belum lengkap datanya bisa disampaikan kepada pengurus KUPI, supaya nanti ke depan setiap ada event-event KUPI kita sudah punya data. Dan biasanya bertambah, ada yang berkurang karena umurnya beranjak dewasa, tapi ada juga bertambah karena memang baru kehilangan. Kita baru saja ini dari jajaran Majelis Mufakat ada 2 orang yang sudah berpulang. Satu almarhum kakanda kita Bang Tahtiar, atau kami sebut Abu Resto. Yang kedua Bang Iswanda. Kedua-duanya dari Majelis Mufakat. Kita doakan mereka, kita kirimkan Al-Fatihah kepada mereka, supaya paling tidak kita bisa meringankan beban mereka, kita bisa berusaha bagaimanapun mendoakan mereka supaya dilapangkan kubur. Insya Allah nanti selesai acara ini kita akan bertakziah ke rumah almarhum Bang Iswanda Rashid. Bang Iswanda ini selain ketua Taman Iskandar Muda Cabang Klender,
Beliau juga anggota Majelis Mufakat UPI dan dari awal memang ikut selalu bersama keluarga Urupidi, termasuk saya ingat waktu muker beliau sangat aktif waktu musyawarah kerja yang pertama. Jadi harapan kita di sini mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama bersilaturahim, bertakziah kepada keluarga almarhum Bang Iswanda Rashid. Kita sudah sampaikan kepada keluarganya sejak kemarin. Insya Allah mudah-mudahan jika tidak ada halangan siang ini kita akan ke sana. Sebenarnya kita rencanakan Jumat kemarin, tetapi ada masukan supaya kita lebih ramai yang hadir. Jadi mudah-mudahan di sini bisa hadir semua. Jika tidak bisa hadir juga, nanti kita akan coba mengumpulkan sebagian dana untuk kita berikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Otomatis anak-anaknya almarhum menjadi anak yatim. Ya, jadi kita memang sudah bertambah list kita anak yatim. Yang kedua, ternyata dari santunan yang kita berikan, kita punya kelebihan dana waktu itu sekitar 35 juta rupiah. Akhirnya kita bersepakat dengan panitia pengurus, bisa kelebihan dana itu kita bawakan kepada anak yatim yang ada di PD. Nah, disinilah terpaksa kita harus memilih, karena sudah kita hitung kurang lebih kita bisa kumpulkan dana 40 juta, berarti ada 200 anak yatim yang kita berikan di PD. Kita prioritaskan karena kita tahu di PD itu juga setiap maulid, tiap-tiap desa itu ada yang punya kelebihan, itu memberikan juga santunan kepada anak yatim di desa tersebut. Nah, ini kita kemarin tidak berikan kepada desa-desa tersebut. Kita pilih desa-desa yang kita tahu penuh kekurangan, anak yatimnya banyak tetapi tidak ada santunan kepada desa tersebut. Makanya kita pilih kemarin anak-anak yatim yang ada di desa Depu ya, di Gempang. Kemudian setelah Gempang kita turun ke Mane. Di sana sangat banyak. Di Mane itu ada 71 anak yatim ya, kita berikan. Pada saat kita berikan, ada yang satu orang malah jadi yatim piatu. Jadi pada saat hari kita berikan, itu sehari sebelumnya anak tersebut jadi yatim piatu. Nah, itu sangat banyak di Mane. Setelah di Mane kemudian kita turun lagi ke Tangse. Ke Tangse pun daerah yang ke pedalaman lagi kita masuk. Dari Tangse, kalau nggak salah namanya Gebupat, agak asing namanya. Ya pokoknya masuk ke dalam lagi, saya ingat. Sampai pulangnya pun kita nyasar gitu, pulangnya ya kan, karena memang cukup jauh masuk ke dalam. Kemudian setelah dari Tangse, karena itu satu hari penuh, kita lanjutkan hari berikutnya, dan alhamdulillah hari berikutnya Pak Sam mendengar kita sudah memberikan santunan, beliau dari Banda Aceh datang ke Sigli, menginap Sigli, dan bersama-sama kita pada hari kedua berikutnya kita ke Padang Tiji. Kenapa kita pilih di Masjid Ruh? Karena memang Padang Tiji itu sebarannya sangat banyak dan kita utamakan yang korban banjir. Kemarin kita sampaikan, jadi anak-anak yatim yang terkena dampak banjir, nah itu kita berikan santunan di Padang Tiji. Alhamdulillah Pak Sam hadir. Setelah itu baru ke Tuhalala, desa Tuhalala di daerah Mila, kemudian kita ke Kemala Dalam, ya, desa Cestui, kita berikan. Nah, berikutnya lagi kita pergi lagi ke daerah Ujung Rimba, di desa Rindi. Nah, itu juga udah pinggir gunung sana juga kita pergi. Jadi memang kalau dalam hal perjalanan cukup melelahkan karena kita pergi ke desa-desa yang terpencil, yang saya sendiri belum pernah sebenarnya ke desa-desa tersebut, dan saya yakin kawan-kawan yang kemarin ikut mendampingi juga belum pernah ke situ. Nah, disitulah kita timbul ide, kemudian saya berpikir, kan, ini yang lebih tahu ini pasti kecamatan-kecamatan yang ada di PD. Ya. Kita orang Kupi, kebetulan saya misalnya dari Bernun, ya tahunya memang daerah-daerah sekitar Mutiara, kalau paling tidak kalau enggak dari Mutiara ke Sigli atau Mutiara ke Merdu ya, atau ke Lumputu gitu. Itu mungkin tahu gitu. Tapi kalau sudah
masuk ke pelosok-pelosok semua. Saya pikir di antara kita sendiri belum tentu pernah ke sana. Nah, jadi saya berpikir kemarin ya, satu, UPI ini didirikan tentulah atas sokongan semua kecamatan-kecamatan yang ada di PD. Ya, sama seperti Taman Iskandar Muda, tentulah pasti orang-orang Aceh yang ada di perantauan dari mulai Tamiang sampai ke Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian sampai ke Aceh Selatan, Aceh Tenggara, sampai ke Singkil, Suku Salam. Tentulah PD ini juga disokong, kalau enggak tidak mungkin lahir keluarga Urung PD ini kalau bukan disokong atau disupport oleh semua kecamatan yang ada di PD ini. Kita punya 23 kecamatan saat ini. Kita belum tahu ke depan mungkin dimekarkan lagi gitu ya. Tapi hari ini kita punya 23 kecamatan dari mulai Lempang Minyak, Lempang Baru sampai ke Bate ya, Padang Pidi. Dulu mungkin gabung dulu Padang Pidi, Bate ya. Grung-grung juga dulu gabung dengan Delima kalau salah. Dengan Pidi ya, dengan Pidi sekarang udah kecamatan Grung-grung sendiri gitu. Jadi udah 23 kecamatan. Kita dengar juga akan ada pemekaran kemungkinan nanti kabupatennya juga. Nah, disitulah kita merasa sekali lagi kita ingin berterima kasih. Jadi acara hari ini juga ada yang bertanya apa kira-kira yang tujuannya. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kecamatan-kecamatan yang terlibat selama ini, ya, baik secara individu maupun secara organisasi. Kita di sini punya banyak paguyuban ya, yang sudah berjalan. Saya sendiri kebetulan karena dari Bernun ada ketua kita di sini Bang Mawardi Nur, beliau sebagai paguyuban kebetulan masih bergabung gitu, Mutiara Timur dan Mutiara. Jadi masih bergabung. Nah, kita sudah cukup lama sebelum UPI berdiri juga sudah ada. Saya dengar juga Tangsi juga sudah ada, Padang Tiji juga sudah ada. Saya pernah hadir acara Maulid yang diselenggarakan oleh Padang Tiji. Jadi semua kecamatan rata-rata sebenarnya sudah berjalan, paling tidak majelis taklimnya atau silaturahimnya sudah ada. Ya, ini semua Garut juga paling lama kalau nggak salah juga salah satu ya, yang bahkan sudah terdaftar di Taman Iskandar Muda, Paguyuban Garut. Ya. Jadi semua kecamatan-kecamatan inilah yang sebenarnya mensupport ya, keluarga UPI ini, dan kita tidak ingin meninggalkan kecamatan-kecamatan ini. Kita ingin UPI hari ini sudah berjalan sedemikian rupa, tetap kita sama-sama katakanlah satu badan ya dengan kecamatan-kecamatan ini. Selain silaturahim, selain dari support sejak awal terhadap keluarga UPI, juga untuk ke depan, karena kita nanti insya Allah akan banyak lagi kegiatan-kegiatan kita yang terkait dengan PD. Karena sejak dari muker pertama, musyawarah kerja pertama maupun muker yang kedua, selalu kita arahkan UPI ini memang nanti ujungnya ke PD. Makanya di sini ada moto, kemarin ini motonya muker kedua ya, UPI kuat, PD hebat dan bermartabat. Kalau nggak salah saya muker yang ke-1 juga ya, UPI untuk kebersamaan UPI untuk kemajuan PD. Jadi kita bersatu di perantauan ini untuk kemajuan PD. Nah, kita berharap ya, sokongan dari kecamatan-kecamatan tadi yang sangat mengenal daerahnya ya, bisa memberikan informasi kepada kita ini supaya kita tidak salah sasaran. Insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, ya, tidak ada kendala, kita akan mengadakan Jaksau Gampung ya, dari keluarga UPI. Nah, cuma ini mungkin karena kemarin ada larangan mudik ya, walaupun setahu saya yang dilarang mudik bukan Jaksau Gampung ya kan. Tahu Gampung belum ada larangan kayaknya ya kan. Nanti kita lihat dulu ke depan. Kalau misalnya Jaksau Gampung ini kita bolehkan, kita insya Allah nanti zakat, infak, sedekah kita selama ini ya katakanlah kita berikan di sini, walaupun saya tahu sebagian di antara kita juga sudah memberikan secara pribadi kepada kampung halamannya, tapi kalau bisa nanti kita koordinasikan, kita koordinir, kita bentuk panitia khusus tahu kampung yang akan mengkoordinirkan zakat, infak, sedekah
yang mudah-mudahan kita harapkan nanti per kecamatan dapat semua, belum bisa begitu kita harapkan. Jadi nanti pada saat momen Jaksa Gampung, karena selalu kita ingin hadirnya Kupi bukan hadirnya Kupi orangnya tampil ada di PD ya, kelihatan orangnya, tapi apa sumbangsih dari urung-urung PD yang di perantauan, itu harapan kita. Jadi nanti mudah-mudahan setelah ada panitia Jaksa Gampung, kita nanti bisa koordinir zakat infak sedekah untuk ke Kabupaten PD. Nah, harapan kita lah kecamatan-kecamatan ini nanti memberikan informasi mana daerah yang cukup tertinggal, tapi sebelumnya kita sudah mintakan data setiap kampung, insya Allah kecil-kecil. Saya sudah bicara juga dengan para kecil yang ada di PD, mereka juga punya data ya. Datanya tentu bukan bansos ya, karena bansos sangat berbeda. Kita tahu bansos itu banyak sekali yang dapat yang tidak tepat sasaran, makanya kenapa hari ini dibilang Aceh itu miskin, itu salah satunya gara-gara paling banyak menerima BLT atau bansos, bahkan orang yang berpunya yang dapat. Kita kemarin survei banyak sekali bantuan yang orang-orang yang berpunya juga dapat, makanya kita tidak ke bansos tapi kepada fakir miskin yang memang ada datanya, Pak Tengku Imung, Pak Kecil, nah datanya yang kita salurkan dari sini. Jadi insya Allah kita nanti pada saat pulang atau Jaksa Gampung, tinggal nanti kalau harinya misalnya tidak boleh pada hari H-7, H+7 hari raya, ya nanti mungkin kita atur apakah setelah hari raya atau sebelumnya, atau nanti kita kondisikan ujung tombaknya. Jadi insya Allah nanti kita atur masalah waktu, jadwal seperti apa, tapi insya Allah kita ingin memberi kepada PD, paling tidak memberikan secara materi dulu ya, secara sosial, apakah zakat, infak, sedekah, kemudian juga nanti insya Allah kita akan berikan yang lain ya, kita sambil jalan. Mudah-mudahan selama ini juga kita sudah kasih input kepada Pak Bupati, Pak Wakil, ya, kepada anggota DPRK. Kemarin alhamdulillah hadir di sini di Balai Kupi beberapa hari yang lalu ya, beberapa malam yang lalu, dari Wakil Ketua DPRK Kabupaten PD. Beliau berharap banyak terhadap guru-guru PD yang di perantauan ya, karena beliau menceritakan sendiri bagaimana sedihnya kualitas anggota-anggota dewan di sana di PD itu sangat menyedihkan lah bisa dikatakan, baik dari segi kualitas SDM-nya maupun dari kualitas amanahnya ya. Nah ini beliau berharap bagaimana kita ikut membantu, hadir banyak anggota-anggota dewan yang nanti kita bisa support ya, yang ada di PD itu silakan maju, tapi kita ikut berkontribusi memilih yang terbaik ya, untuk masyarakat PD. Itu harapan dari beliau ya. Jadi setelahnya tadi malam juga datang dari HMI PD, Himpunan Mahasiswa Islam. Kebetulan mereka ada kongres di Surabaya, pulang dari kongres itu mereka ke Jakarta singgah, dan tadi pagi pukul 7 pagi mereka kembali ke Aceh. Nah, tadi malam mereka hadir, nah silakan. Jadi banyak juga harapan-harapan anak-anak muda PD ya, dari Himpunan Mahasiswa Islam terhadap dari perantauan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi akhir kalam ya, karena ini mengingat waktu dan masih banyak lagi yang setelah saya tapi paling tidak kita sampaikan bagaimana kita semua kecamatan yang ada di PD ini kita guyup, kita bisa silaturahim, dan alhamdulillah banyaklah burung-burung PD menjadi tokoh baik di Aceh maupun di perantauan ini. Ada yang jadi ketua Taman Iskandar Muda, kita tahu di sini ada yang dari di sini sendiri di bawah Pondok Gede ya. Ada Bang Farul kebetulan Taman Sepakat, kemudian ada Bang Saiful Bahri juga dari Pasar Minggu ya. Dan Bang Ismail juga Depok, Pak Fadli juga di Kupang, sebelumnya Bang Husni di Balaraja ya. Banyaklah, insya Allah Bogor pun sampai saat ini
banyak orang-orang kita yang menjadi ketua paguyuban masyarakat Aceh di perantauan. Tentunya juga di Aceh juga begitu. Kita tahu banyak gubernur Aceh yang berasal dari PD, ya. Kepala dinasnya, pimpinan daerah lainnya juga begitu. Saat ini bahkan Birun pun turun ke Tanyosin, ya. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa membantu perubahan PD menjadi lebih baik. Ya, kita harapkan dengan kehadiran UPI, ya, kita paling tidak bisa memberikan kontribusi kepada urung-urung PD yang ada di PD maupun kepada pemerintahan PD. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Nanti mungkin ada sesi diskusi, ya, silakan nanti pada saat selesai acara di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih semua kepada kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini. Sekali lagi juga terima kasih kepada seluruh pengurus yang telah banyak berkontribusi untuk membantu terselenggaranya acara ini. Satu hal lagi yang saya lupa, kita berusaha juga bagaimanapun UPI ini punya kemandirian. Kita tidak ingin bergantung keluarga UPI ini pada satu orang, dua orang, ya, untuk kegiatan-kegiatan di UPI ini. Sehingga kita bagaimanapun mencari cara bagaimana kita bisa mendanai sendiri acara kita. Selama ini kalau kegiatan yang dilakukan oleh pengurus, untuk pengurus seperti muter kemarin, kita saweran dari pengurus majelis pangkat semua saweran. Kita tidak libatkan warga UPI untuk hal internal kepengurusan. Kita saweran masing-masing dari pengurus. Nah, kalau dari luar nanti kita harapkan juga kegiatan-kegiatan kalau bisa juga tidak membebani warga UPI, ya, kecuali yang tentunya santunan anak yatim atau zakat infak sedekah. Tapi yang hal-hal kegiatan yang lainnya, ya, kita tidak harapkan bukan dari warga UPI. Nah, makanya kita sekarang cari cara. Kita di sini ada Bang Samsuar tadi menyediakan kaos, mungkin ada kemeja atau sarung. Silahkan kalau bisa dibeli, ya, mungkin juga untuk diberikan hadiah kepada saudara, keluarga atau teman-temannya, gitu, ya. Itu nanti ada keuntungan dari situ. Keuntungan itu 100% untuk UPI, untuk keluarga urung PD, sehingga kita bisa melaksanakan acara-acara seperti ini atau acara-acara lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Umum UPI Insinyur Muslim Armas yang telah menyampaikan sepatah dua patah. Selanjutnya kita akan meminta sambutan dari beberapa perwakilan kecamatan. Dalam hal ini kami sudah tadi berdiskusi, akhirnya kita memilih biar merata karena waktu juga sangat kepepet sekali. Jadi kita akan pilih nanti yang pertama dari Kecamatan Simpang 3. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kanda Bang Ridwan Nyabait untuk mewakili Kecamatan Simpang 3. Kemudian dari Kecamatan Mutiara Timur kita akan pilih Kecamatan Mutiara Timur yang nanti akan disampaikan oleh Bang Mawardi Nur. Kemudian arah ke selatan kalau nggak salah ini Gelempang 3. Gelempang 3 kita minta Kanda Fadli Cikupa. Kemudian dari Gempang ini akan disampaikan oleh Kanda Bang Ridwan Nyabait. Kebetulan beliau juga sebagai Ketua Majelis Mufakat. Kami persilahkan kepada Kanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa wala. Wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Beritu billahi rabba wa billahi dina wa Muhammad. Yang kami hormati Ketua Umum UPI dan jajarannya, yang kami hormati para senior warga PD
yang hadir pada hari ini, ada Bang Rawati dan kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan. Meskipun tadi disebut kami ketua majelis sepakat, terus terang kami sampaikan di sini bahwa kami tidak diundang atas nama majelis sepakat, supaya jelas jangan sampai nanti ada yang ketua majelis sepakat bicara, karena banyak anggota majelis sepakat barangkali yang tidak hadir juga kan, dan sampai nanti ada anggota majelis sepakat yang tidak hadir kan kami tanda petik, karena majelis sepakat ketuanya itu semacam kolektif gitu. Jadi ketua melengkap anggota, sehingga kami tidak bisa mengatasnamakan sambutan apapun atas nama majelis sepakat kalau belum rapat, kalau belum setuju semua anggota majelis sepakat. Dan kebetulan kami diundang atas nama pribadi sebagai mewakili masyarakat Simpang 3. Mungkin di antara masyarakat Simpang 3 yang ada di Jakarta barangkali saya termasuk yang tua, ya, yang tua, karena berangkat ke Jawa dulu tahun 69. Berangkat ke Jawa tahun 69, masuk ke Bandung, habis itu 4 tahun, 5 tahun di Bandung, baru di Jakarta. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum KUPI, bahwa KUPI berdiri merupakan kebulatan dekat dari kawan-kawan yang tadi berinisiatif, kemudian didukung oleh komunitas kecamatan-kecamatan, 23 kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Pidi. Yang saya kenal memang paling tua itu tadi disebut adalah Kecamatan Garut. Mereka mungkin tahun 48 atau 50 sudah terbentuk, dan mereka Garut itu melakukan sub organisasi lokal yang ada di PP Tim, dan mereka dapat suara, satu suara kalau mau ikut PP Tim itu. Jadi sekarang mungkin dengan bergabungnya Garut ke dalam KUPI, suara Garut sendiri sudah hilang, karena dia akan ada KUPI. Itulah pengorbanan orang Garut, suaranya sendiri dalam komunitas PP Tim dikorbankan supaya tegaknya KUPI. Dan sampai sekarang KUPI sebagai organisasi lokal yang bernaung di bawah PP Tim, suaranya juga masih satu suara, walaupun sudah 23 kecamatan. Dan ini barangkali kalau mutus nanti akan kita coba usulkan lagi ke tim perumus anggaran dasar rumah tangga PP Tim, supaya suara dari organisasi lokal kabupaten-kabupaten yang ada di Aceh yang ikut dalam PP Tim itu tidak satu orang. Kenapa begitu? Karena ke depan saya lihat bahwa program-program Tahu Kampung akan lebih fokus ketika digabung jadi panitia lokalnya adalah organisasi lokal. Katakanlah seperti ada program Tahu Kampung ke Pidi, tentunya organisasi lokal Pidi lah yang akan lebih berkepentingan jadi tuan rumahnya. Karena itulah peran organisasi lokal dalam program Tahu Kampung Pidi akan lebih bermakna ketika panitia lokalnya adalah panitia kabupaten yang menjadi bukan Tahu Kampung. Jangan sampai Tahu Kampung hanya ke gubernur. Dan PP Tim selamanya Tahu Kampung PP Tim hanya ke gubernur sampai Banda Desa. Padahal mungkin kalau targetnya Tahu Kampung itu menyentuh yatim piatu dan seterusnya, ataupun katakanlah uang zakat untuk mualaf, karena ada uang zakat PP Tim juga untuk mualaf yang diberikan ke Kuala Simpang sama ke Kubu Salam Kincil, karena banyak mualaf di daerah-daerah pinggir Aceh itu banyak mualaf. Itu ada Kuala Simpang. Kalau di selatan barat daya itu ada Kubu Salam dan Singkil. Nah, tentunya kalau ke acara di situ yang menjadi tuan rumahnya adalah organisasi lokal
yang di Kepala Simpang, Aceh Tamiang maupun di Singkil. Nah, kaitan inilah barangkali ke depan kita usulkan supaya suara dari organisasi lokal tidak sebut lagi bisa dilakukan. Jadi tergantung nanti bagaimana tim perumus ADRT di sini ada Pak Malik barangkali akan menentukannya, saya sendiri juga ikut menentukan, akan kita usulkan supaya diterima usulan nambah lokal dengan catatan langkah strategis ke depan adalah untuk menghidupkan kegiatan tahu-tahu utamanya ke lokal yang tidak hanya terkait ke gubernur saja. Gubernur saja itu nggak seluruh kampung namanya, gubernur aja. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana kami sebutkan tadi, KUPI sudah jalan hampir 3 tahun dan periode KUPI adalah 4 tahun bersama dengan BPT, karena KUPI adalah di bawah sudah sejak ikrar pertama KUPI, mereka mengikrarkan bahwa KUPI adalah bagian organisasi lokal dari BPT. BPT itu ada BPT, ada cabang, kemudian ada lokal, kemudian ada sektoral. Nah, itu organisasi misalnya seperti Ikatan Rusia, Ikatan Alumni Rusia yang ada di Jakarta yang bertabek, atau Ikatan Alumni ITB Aceh yang berada di Jakarta, atau ada juga Wolof Aceh, dan juga Koperasi dan sebagainya, yayasan. Jadi KUPI sejak berdiri sudah menyatakan diri sebagai bagian dari BPT, sehingga banyak struktur organisasi maupun istilah-istilah yang dipakai, program-program yang dijalankan hampir sebagian besar mencontoh KUPI. Meskipun sekarang KUPI masih belum 100% mirip BPT, ini karena KUPI baru belum ubah sekalipun, sebab baru lahir sebagai ikrar pertama saja untuk pembentuk. Kalau masa orang Indonesia itu bahasanya adalah KUPI revolusi, masih era revolusi. Pabrik saja, tinggal di lain, sambung begitu. Kembali ke yang sampaikan Buna bahwa KUPI merupakan salah satu organisasi lokal sebuah dalam perjalanan tahun setengahnya semua berjalan lancar di dalam internal dengan dinamika organisasinya juga puas, dan di luar juga puas. Secara pribadi mencoba buat angket, katakanlah riset perspektif. Kalau punya dengan tugas pemilu, riset ketenaran atau riset tentang bagaimana pandangan perspektif guru KUPI terhadap KUPI. Dari data yang dibuat terjemur bahwa semua menyatakan keberadaan KUPI, kehadiran KUPI, eksistensi KUPI itu menyatakan dengan angka lipat puas dan sangat puas. Menyatakan konten tidak terlalu SDUD 8 dan 10. Memang yang 6, yang 7, tapi hanya signifikan. Signifikan umum ini adalah 8 dan 10. Mudah-mudahan nilainya kita tambah tingkatkan lagi. Mungkin Tuhan karena saya masyarakat, Cina yang anak pahit, secara random sampel dan kamu pilih. Dan dua-dua yang bagian dari mereka. Dan itu perlu dipelihara. Komposisi harus dipelihara supaya dengan ada bukti kreativitas pengurus akan jalan terus. Tuhan, pengurus akan mandek, akan larut dalam status quo, dalam kenyamanan, ya kan? Ketika pengurus berada dalam zona kenyamanan, maka program akan begitu saja dan membosankan. Karena itulah 10% dari keseluruhan program yang tidak puas itu adalah bagian dari itu, dan itu
Mari sekali lagi bicara. Kalau tadi pagi saya dengar ceramah Pak Anies, ya ada pertanyaan dari jamaah, Pak Anies bagaimana menghadapi bully orang yang Tumarun, ya kan, yang hanya puas dengan kegiatan Pak Anies memimpin Jakarta. Pak Anies bilang itu adalah bagian dari sunatullah yang harus kita pelihara, karena itu juga karena perhatiannya kepada KI sehingga dia cuman bahasa seperti itu sudah biasanya. Jadi kita terima kasih, kita dengar juga yang begitu, dan yang lain juga kita dengar. Semua harus kita dengar demi kesejahteraan DKI. Dan kita tahu bahwa DKI warganya maju kotanya, sejahtera warga. Ini juga kunci dalam hal ini kan, maju harus dengar. Yang oposisi maupun yang pro harus dengar, karena semua betul bekerja untuk KUPI yang jeruk. Sebab bagi abad saya bahwa KUPI jeruk, KUPI kuat, KUPI dia hebat dan berkuat. Nomor terakhir tutup upas Sidawa tak belum ukut, upas Sargarut tak belum hijau. Wah di salun penyandang yang hilang hidup, benang sambut baut dalam pada masyarakat. Kaluri luhu dengan kuat jepit, tambah untuk pahit anak binara. Aduh perhatian Bapak Mandum dan Ibu, terima kasih. Baik, selamat datang ya. Nah, alhamdulillah ya. Kan? Salam. Aduh perhatian Bapak Ibu, terima kasih. Dengan Darul Merapi hati. Darul Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda Bang Ridwan yang baik yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata yang diakhiri dengan pantun luar biasa. Selamat datang Ayah Muhtar Yusuf. Semoga beliau dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita minta sambutan dari mewakili Kecamatan Mutiara Timur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kanda Bang Mawar Kinur. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jauh salim dan dunia mantum tamun surga. Tapi mungkin yang kolom jauh, supaya kita sama-sama masuk surga, saya kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamul anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini Idi, UPI yang jroh sudah berkumpul pada tempat ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang dan berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum UPI. Beliau ini Ketua Umum UPI, tapi kalau di Mutiara anggota saya. Yang saya hormati Pak Ridwan ya baik, senior saya juga. Kemudian ada juga tokoh-tokoh lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang saya masih ada Pak Ismail, ini tokoh kita di Depok, jadi ketua tim cabang Depok. Ada Pak Saiful Bari, ketua saya di Pasar Minggu. Di Pasar Minggu saya tabik juga sama beliau.
ada gubernur. Iya. Kemudian saya hormati adalah Ayah Mukhtar. Ayah Mukhtar, Tuan mohon maaf karena belum sempat berkunjung. Alhamdulillah saya selalu mendapat informasi tentang Ayah Mukhtar. Bukan mendapat, saya cari. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga saya sebenarnya ingin putus dosa Pak Muslim. Saya jarang sekali memberi respon atau komentar di grup UPI, tapi saya selalu baca. Ini tebus dosa saya karena saya tidak bukan jarang malah tidak ada, kecuali ada ucapan innalillahi. Nah, ini saya sambut. Atau ada yang sakit, kita doakan semoga sembuh. Yang lain-lain saya mohon maaf, dan saya pada kepada ini saya tebus dosa juga. Begitu juga dengan grup-grup yang punya teman saya juga, saya suka begitu. Terutama kopi yang sangat kita cintai atas di bawah pimpinan Bapak Insinyur Muslim Ahmad. Pokoknya loh waktu itu Pak Muslim. Tadi disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ridwan Baik bahwa usia daripada kepemimpinan kepengurusan itu sama dengan kepemimpinan tim Taman Iskandar Muda, yaitu 4 tahun ya Pak Baik. Insya Allah 4 tahun ke depan Pak Muslim masih siap. Cukup itu belum tentu bisa diterima. Dan Pak Muslim ini sangat siap, bahkan siap untuk segalanya. Mana Ari? Siap. Itu kita lihat ke depan, insya Allah. Saya khususnya memantau dari sisi-sisi mutiara lah khususnya, karena Pak Muslim ini adik-adik saya. Saya ini setara dengan kakaknya, yaitu Pak Amir ya, Pak Amir. Kami kenal dengan Pak Muslim sudah sampai di Jakarta, tapi begitu kenal langsung akrab. Ini kelebihan daripada Pak Muslim. Pak Muslim itu silaturahminya tinggi sekali. Silaturahminya kalau ada acara, baik acara lokal maupun interlokal malah hadir terus. Ini perlu kita hargai, apresiasi kepada Pak Muslim. Saya tidak banyak cerita tentang sejarah kopi. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Muslim, sudah juga disampaikan oleh Pak Ridwan Baik. Saya hanya mewakili Kecamatan Mutiara. Bahkan di sini tadi dibebani saya Mutiara Timur dan Mutiara Barat. Jadi kebetulan saya sendiri juga sebagai tunan Pak Rahmat nan grupnya Mutiara, Majelis Taklim Mutiara dan sekitarnya. Ayah Mukhtar juga ada, Pak Hasbi juga ada. Mutiara selalu hadir dalam Majelis Taklim ini. Tapi selama pandemi ini sudah tahun lebih kita belum ada temu muka. Jadi karena kita mau buat juga dalam waktu dekat, sebelum puasa. Saya kira itu yang lain-lain saja kalau disampaikan oleh Pak Muslim dan Pak Ridwan Baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya jarang ikut dalam kegiatan kepengurusan ini, namun saya tetap memantau. Kalau ada informasi-informasi saya tetap menyerap. Saya kira cukup demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Canda Pak Muhammad Dinur yang telah memberikan sambutan. Ini terus kita gerilya untuk kemudian dari Gelempang 3 ya, karena mengingat waktu kita kasih waktu hanya 2-3 menit sajalah sampai kita akan salat duhur bersama. Nanti kemudian kita akan lanjutkan setelah makan siang. Kemudian dari Gelempang 3 kami minta kesediaan Bang Fadli. Kami persilakan dengan segala hormat.
Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan segala rahmat serta karunia-Nya pada siang yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi KUPI menyambut bulan suci Ramadan. Barangkali itu yang dapat undangan untuk kami. Selanjutnya selawat beriring salam marilah kita curahkan ke pangkuan alam tiada lain habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita nyamadung termasuk sebagai umatnya dan mendapat syafaat hingga di hari kiamat. Baik, yang kami hormati Majelis Mufakat KUPI, selanjutnya yang kami hormati Ketua Umum KUPI yaitu Nisur Muslim Armas beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati para undangan sekalian. Mungkin tidak dapat kami sebut satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat kami. Wabil khusus yang kami hormati pada ayahanda kita juga, Ayah Mukhtar. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat terus kepada ayah supaya bisa tentunya yang paling utama beribadah kepada Allah ya. Mudah-mudahan sehat terus, semangat. Dan kami atas nama mewakili dari Kecamatan Lempang 3, barangkali Lempang Oil, Lempang Menyu yang lebih terdengar center, dan juga kami mewakili dari Cikupa. Dalam hal ini di Cikupa alhamdulillah sangat banyak juga urun-urun PD. Dan di sini kami pertama mengucapkan terima kasih atas undangan hari ini. Ini kayaknya undangan perdana dalam hal rapat seperti ini. Insya Allah ke depan kalau diundang kami juga akan mewakili terus. Amin. Dalam hal ini saya secara pribadi setelah mendengar dari pencerahan dari Pak Ketua Umum kita, alhamdulillah selama ini KUPI sangat bagus terdengar sampai ke Tangerang sana. Cuman sedikit kalau boleh kami menilai kembali, walaupun sudah dikasih angket di dalam pengembangan organisasi, kami sangat rindu juga dengan kampung halaman. Tentunya lewat Bidino kami bisa berkontribusi. Kalau boleh kami menyarankan pengembangan dalam organisasi, terutama kepada keanggotaan, untuk tolong diteruskan ke Tangerang. Insya Allah orang-orang kita pilih masih ada di sana ya. Tentunya dengan ada pengembangan, insya Allah menyata pegah bahasa kasar ji kam tamah hidang lo dan saudara memang tetap. Nah selanjutnya ke depan di dalam kepengurusan, kalau memang ini KUPI Jabodetabek, insya Allah KUPI Jabodetabek, kepengurusan yang akan datang supaya ada pemerataan. Kalau boleh juga, walaupun sekarang sudah ada pemerataan, setiap wilayah diikut sertakan. Bukan saya atas nama pribadi, saya juga tidak mungkin karena sudah ketua tim cabang Cikupa. Alhamdulillah, Urung PD dipercayakan oleh teman-teman di sana udah periode keempat kali ini. Dan alhamdulillah iklan numpang lewat. Di sana sudah ada Masjid Akhirul Salam, boleh buka di Google. Alhamdulillah tahun ini saya dengar KUPI akan kunjungi ke sana ya. Insya ini saya pancing supaya nanti ada jangan ada nanti hanya omong kosong ya kan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dua itu saja. Dan mari kita jaga kebersamaan ini, namun perbedaan adalah seni ya lah. Manajemen of art, manajemen adalah seni. Barangkali itu saja yang dapat sampaikan karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh pembawa acara. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fadli. Insyaallah nanti ke depan kita berharap orang-orang Aceh yang ada, orang-orang PD yang ada di Cikupa kita akan masukkan di dalam grup KUPI. Ini permintaan beliau sudah cukup lama. Ya, insyaallah ke depan kita akan bikin beberapa grup KUPI. Bukan hanya
kopi 1 saat ini, nanti ada kopi 2 dan selanjutnya untuk menghandle semua anggotanya yang ada. Kemudian kita lanjutkan sambutan dari yang mewakili Kecamatan Gempang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bang Ismail Yusuf. Pada beliau dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua KOPI yaitu Bapak Muslim dan Ketua Mufakat Bapak Ridwan Yabaid dan juga Ayah Mukhtar dan rekan-rekan teman-teman saya yang hadir di acara KOPI. Tentunya tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya. Saya mewakili dari Kecamatan Gempang, ingin saya perkenalkan diri dulu. Saya dari Depok, Ketua Tim Sukmadaya, dan saya lahir di Gempang dan orang tua saya di Ujurima. Jadi ada yang aneh ini, kok Gempang kok Ujurima. Jadi bapak saya di Ujurima. Jadi keponakan Bapak Sapli, kebetulan saya. Jadi Bapak Sapli dengan bapak saya adik kakak. Jadi saya sepupu di Palu, di Diduh. Jadi ibu saya di Gempang. Saya besar lahir di Gempang, SMA di Lomlo dan langsung ke Jakarta. Dan saya berterima kasih sekali kepada KOPI, banyak sekali membantu saya dalam hal kepengurusan di Depok, yaitu yang pertama mengenai sembako. Sembako saya alhamdulillah dibantu sekali untuk masyarakat KOPI yang ada di Depok, dan juga masalah anak yatim. Kebetulan kami juga di Depok ada anak yatim sudah 5 tahun, tiap bulan kami santuni. Dengan ada anak yatim kemarin membantu saya. Jadi saya bulan kemarin tidak ada mengadakan karena diadakan di KOPI, jadi yang ada itu mewakili dari KOPI. Dan juga alhamdulillah dua desa di kampung saya dapat kebagian dari KOPI yang cukup menyentuh hati saya waktu saya lihat video dari Bang Faisal Jatinegara kirim yang di Desa Lepu. Itu persis di desa saya, dan juga di Desa Linti juga di Desa Ujurima, itu juga masih keluarga saya. Alhamdulillah sekali, saya berterima kasih kepada KOPI yang dalam hal ini sangat membantu orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Alhamdulillah. Dan untuk mewakili dari Gempang, saya ingin sampaikan mungkin ada orang KOPI di sini yang ada potensi, karena banyak sekali potensi di Gempang yang bisa digali, terutama masalah pariwisata. Air terjun bisa digali di Gempang. Mungkin nanti Pak Muslim ada yang bisa menghubungi, yang bisa mengembangkan terutama Pidia dan khususnya Gempang. Itu banyak di sana di Gempang, bisa kita gali. Kebetulan camat di sana juga teman sekolah saya Pak Bismi, di Tansi juga keponakan saya Bukhari. Jadi ada jalur kita kalau mau gali potensi yang ada di Kecamatan Gempang. Kalau memang warga KOPI, mungkin ada jalurnya ke arah sana. Dan berikutnya kami atas nama masyarakat juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan ini KOPI tidak hanya berjalan di sini, karena banyak organisasi yang ada di Jakarta ini tidak ada satu orang pun yang kita lihat menjadi pejabat di daerah dengan jalur KOPI. Sebenarnya masih banyak seperti Bapak Sapli, kalau menjadi menteri mungkin bisa, karena kita belum berpolitik jadi tidak bisa. Mudah-mudahan Pak Muslim ini bisalah menjadi tokoh Pidia, mudah-mudahan ya. Insya Allah kita doakan, kalau nggak Pak Muslim mungkin yang lain nanti adalah orang dari KOPI yang menjabat di pemerintah kita di Pidia. Itu kita doakan, mudah-mudahan ke depan Pidia akan lebih jero seperti yang kita sepakatin bersama saat ini, mudah-mudahan lebih jero lagi. Hanya inilah yang saya sampaikan karena waktu yang sedikit. Insya Allah lain waktu kita akan lebih semarak lagi mengadakan KOPI ini. Sekian, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ismail Yusuf, Gempang Jero. Untuk selanjutnya kita minta sambutan yang terakhir dari mewakili Kecamatan Padang Tiji kepada Saudara Ihsan, dengan hormat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pembawa acara atas waktunya. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya sudah mengundang kami. Saya hari ini mendapat undangan atas nama organisasi lokal Ikatan Keluarga Padang Pidi IKPATI. Dari tahun 2019 saya sendiri dipercayakan menjadi pengurus atau ketua paguyuban Padang Pidi. Sebenarnya masih banyak bapak-bapak sekalian yang menjadi tokoh di Padang Pidi itu. Mungkin karena saatnya kamu yang muda yang pakai pengurusan, sehingga hanya kamu yang dapat undangan Pak Said. Namun dalam KUPI sendiri ada teman-teman di Padang Pidi, ada Pak Junedi, ada Pak Mursalin, beliau juga aktif di KUPI. Secara pribadi kami dari Padang Pidi Pak Ketua menyampaikan terima kasih yang sangat tinggi kepada Pak Ketua dan jajarannya. Kami sudah diberikan sumbangan lah ya, sumbangan kemarin dalam rangka santunan yatim di Padang Pidi Pak. Itu kami dapat informasi yang paling baik Padang Pidi Pak ya, sempat 32 orang dan momen ini padat dengan banjir. Memang Padang Pidi saatnya efek dari pembangunan jalan tol Banda Aceh, Kino Katru, Gili Banggali, penggalian gilinya, efeknya banjir Pak Padang Pidi, sehingga rame rumah-rumah yang kena nguranyan, padi itu hanya sebagian aja Pak kena banjir nguranyan. Tapi dengan perhatian ataupun bantuan dari KOPI, mudah-mudahan agak sedikit terobati, ada kepedulian dari saudara-saudara Jakarta Pak. Kemudian kami dari Padang Pidi mengucapkan terima kasih Mbak Tun yang kali Uro Raya ke-4 atau ke-5, tim dari KUPI yang langsung hadir Abusi Pak Bupati Pidi dengan tim KUPI pijak wisata Padang Pidi ya ulik cuit Mas Said ya, ada tim dari KUPI pakai motor trail dengan tim dari kabupaten juga ikut berwisata ke Padang Pidi. Dua hal ini kami cukup bangga selaku orang Padang Pidi bahwa keluarga besar kita KUPI sangat memperhatikan Padang Pidi yang merupakan adalah kecamatan paling barat dari Kabupaten Pidi. Watetun Selawah langsung berupa Padang Pidi. Masih anak salah lu dengar awal-awal nanti Ikamutu, Ikatan Keluarga Mukim 7. Yang na Padang Pidi, na Laun, na sebahagian Bate dan sebahagian gerung-gerung kita mengelang Padang Pidi, tapi perjalanan wate dia ke kecamatan Padang Pidi. Bapak-bapak sekalian, Lun sebagai anggota dari KUPI bagaimana harapan kepada pengurus KUPI. Mesti benar oleh Pak Ketua kalau pihak benar acara sawul lampu, tapi menyambung dari Bapak dari Gumpang Pegang, lu lebih setuju malah kita bangun kampung, baik hanya kasih tapi kita bangun kampung. Nah, kita bangun di alhamdulillah periodenya karena Pak Fadullah untuk wakil di Kabupaten Pidi. Kamu tapi cukup dekat dengan Pak Abdullah karena setiap Sabtu pagi kami satu pengajian dengan beliau yang dipimpin oleh Tunku Amri, safari suluh subuh di Kabupaten Pidi. Benar-benar nah pengajian Mbak Masjid Benteng di Kota Pidi, beliau juga hadir. Lun tapi merupakan inti dari pembahasan pengajiannya dari Kabupaten Pidi. Berikutnya, kamu dengan masyarakat Padang Pidi berharap untuk UPI-nya, Mbak UPI-nya akan melibatkan kamu urung-urung tuha dari tempat kamu mungkin. Tapi saatnya kagak libatkan, namun untuk berlebih dan berlebih rame dengan harapan keluarga Pidi-nya akan semakin banyak, semakin guyup dan semakin solid keluarga Pidi-nya. Lun sendiri Mbak Uronyo bukan berbicara sebagai tokoh, tapi sebagai penerus ataupun urun yang akan melanjutkan ke pengurusan Padang Pidi khusus di kamu. Berucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Ketua,
Bapak Ridwan Yabaid selaku Ketua Mufakat, Ayahanda Mukhtar, bapak-bapak para senior yang sudah mendukung Kupinyo berjalan selama ini, sehingga kedepannya keluarga Kupi menjadi lebih besar dan lebih bermanfaat untuk kampung kita di PD. Demikian kiranya dari kami, sambutan dari mewakili masyarakat Padang Giji. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian selama ini dari Kupi. Kami akhiri perjumpaan ini dengan ucapan hadanallahu wa yakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Ihsan Adan mewakili Kecamatan Padang Giji. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, tadi saya sempat berdiskusi dengan Pak Ketua Umum. Acara kita lanjut 10 menit lagi saja, kemudian nanti ada tausiah 5 menit, berarti 15 menit lagi, kemudian kita akan sahur bersama ya. Mohon pengertiannya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Untuk selanjutnya kita akan meminta tanggapan ataupun masukan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan Kupi kepada hadirin yang kira-kira ingin memberikan tanggapan. Kami persilakan. Siapa dulu nih? Oke, Bang Musni, coba dikasih ke Bang Musni. Oke, silakan Bang Musni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah SWT, selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Kupi, Bapak Muslim Armas, para tokoh masyarakat Aceh dari Kupi, saudara-saudara Mandung, ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Musni, saya tinggal di Balaraja. Saya berasal dari Garut, kelahiran Garut. Ingin ada beberapa hal saya sampaikan. Pertama sekali, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini dinotulenkan, karena ini adalah suatu langkah awal untuk kebaikan, kebersamaan dan silaturahmi kita supaya Kupi ke depan tambah jaya. Yang kedua, harapan juga sebagai kita yang merantau ke rantau ini, dari kampung kan ada perbaikan. Mudah-mudahan terperhatikan fakir miskin di sana, anak-anak yatim yang mungkin kita udah laksanakan, dan juga mungkin para kaum duafa bedah rumah barangkali ada, bisa kita perhatikan. Dengan hal tersebut ada hal yang sangat kita inginkan berhubungan dengan pemerintahan. Pasti ada sekarang misalnya seperti ekonomi kreatif, baik tentang kontribusi di kampung halaman atau di sini. Bagaimana peran-peran kita di sini yang mengetahui atau memahami tentang ekonomi kreatif supaya kita ini ada manfaat dalam pergerakan organisasi. Karena dengan hal tersebut, hal-hal yang kadang-kadang sebagian tahu, sebagian enggak. Kalau yang tahu bagaimana menjembatani supaya kita ini bisa terangkat usahanya gitu. Ya misalnya kadang kita ini kan bergerak di bidang dagang semuanya. Misalnya tentang kontribusi sembako, ini kan bisa melebar ke Jabodetabek. Dengan sumber yang murah, kita bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi organisasi. Jadi hal tersebut sangat mendongkrak semua pihak gitu. Karena kalau kita berangkat dari kampung merantau ke sini, pastinya honornya merantau yang dicapai, pasti kan ingin merubah nasib gitu. Nah, jadi dengan merubah nasib, pertama bagi keluarga kita dan masyarakat kita. Nah, dengan hal tersebut
akan bermanfaat bagi semuanya dan organisasi akan tambah maju dengan keterlibatan juga kaum muda. Saya pikir dengan bersinergi dengan program-program pemerintah yang kita tahu ada efek ekonomi itu bertambah manfaat bagi kita gitu. Terus juga seperti dikatakan tadi dalam bidang politik gitu. Ini mohon maaf mungkin kalau saya salah sampaikan gitu. Mungkin di antara kita ini pasti aspirasi politik ada di berbagai partai. Mungkin menurut saya kalau nggak salah seperti tim tidak berpolitik, tapi orang politik ada di tim. Ini bagaimana dengan di KUPI? Karena apa? Walaupun berbagai macam kita ada politik, tapi di KUPI tetap satu, ya KUPI gitu. Di sana boleh kita dimanapun berada demi perjuangan politiknya, supaya mendapatkan satu wadah kekuasaan yang tujuannya untuk kejayaan KUPI juga gitu. Saya pikir itu yang menjadi harapan. Mudah-mudahan KUPI tambah jaya, tambah bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Musni atas tanggapannya. Untuk ekonomi kreatif ini nanti sangat berhubungan dengan bidang kami, kebetulan saya di bidang UKM. Tapi juga kita minta tanggapan dari Pak Ketua Umum untuk menjawab dari sekalian aja dulu ya sekalian. Yang lain untuk selanjutnya kita kasih kesempatan. Siapa lagi? Oke. Bang Patri ya, tolong dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah dari acara Pak Pramik besar Lumpidie. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan ajarannya kita sekarang pada saat ini kita jadi lebih baik. Sedikit dari saya, sebenarnya nggak ada apa. Saya bukan apa-apanya di sini, hanya anggota biasa dan termasuk orang anggota paling baru. Kebetulan kemarin lagi di pulang kampung karena memang orang tua kita sudah sepuh, besok 80 tahun. Nah, kemudian ibu juga kena tumor ganas, tapi sudah sembuh, tinggal pemulihan. Nah, kemudian apa yang terjadi berdasarkan yang saya lihat kemarin, sebenarnya nggak ada apa-apanya ya. Tapi begini, dalam waktu 2 hari ke belakang dan sampai hari ini di Aceh, tapi dia lagi berkumpul untuk menerima BKH, BNT, BRT. Nah, kalau dibilang kita mohon maaf, ya kadang-kadang jadi malu juga kalau berhubungan dengan orang-orang nasional. Jadi begini, orang Aceh, jadi kita dari secara provinsi, kalau menurut informasi nomor terakhir orang termiskin di Sumatera di tingkat nasional nomor 6, ya kan gitu. Tapi begini, saya juga pernah debat masalah begini, memang kita dibilang seperti itu berdasarkan statistik, tapi sebenarnya kalau Anda pergi ke Aceh nggak ada jalan yang rusak saja. Ya di kampung saya Lambaru itu sampai ke gang juga hotmix, nah kan gitu. Kemudian penduduk masyarakat alhamdulillah kan pertanian kita masih maju. Saya udah hitung itu mereka rata-rata mendapatkan 1 hektar untuk 7 ton per 1 hektar. Artinya apa? Itu di atas rata-rata nasional yang sekitar 6 ton. Kemudian begini, hasil yang kita peroleh, mohon maaf ya, di kampung kita aja, kebetulan keluarga saya juga mengumpulkan padi untuk jual ya, dari petani, dari beberapa kecamatan. Dan alhamdulillah padi-padi yang dikumpul itu sebenarnya sedih juga. Masalah begini, yang padi yang dikumpul di kita itu nggak semua terserap oleh lokal. Yang lokal itu hanya dikirim ke Tiro, Dasima ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada beberapa di Kabupaten Jepara. Selainnya kemana? Selainnya ke Medan. Jadi gini, di Medan diolah, dibawa lagi ke kita namanya misalnya Ramos, Prastagi, Pras Asa ke Medan kan gitu. Kita tinggal jadi petani dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, jadi begitu. Kemudian gini, kenapa seperti Pak Ketua bilang tadi kita banyak orang yang nerima? Mungkin ada baiknya juga pejabat itu terlalu murah hati. Jadi semua orang yang nyusul dia usulkan sehingga
daftar sehingga dapat, sehingga paling banyak yang dapat dari kita. Mungkin kampung saya hampir 50% itu dapat, ya kaya juga dapat. Ya mungkin begini juga masyarakat berpikir begini, kalau saya dikasih anggap aja itu kita, tuh orang Jakarta yang nggak ada pun bisa diambil triliunan pula kan, jadi nggak masalah kan. Mungkin itu pikirannya, karena orang Aceh ini kan pinter, jadi agak susah gitu. Jadi itu yang terjadi sekarang. Kemudian gini juga, saya melihat sebenarnya begini, masyarakat kita secara keseluruhan di Aceh yang saya tahu, yang saya temui, karena saya bukan tokoh ya, cuman kita bikin suasana itu aja. Jadi begini, orang sana sudah mengakui bukti itu ada gitu. Ya, malah dia tahu Pak Muslim yang mana sih? Oh, saya bilang ada orang yang ganteng, saya bilangin gitu. Jadi ya begitulah, dan beberapa orang disebut ya, tapi nggak ada urusan politik ya, nggak usah urusan politik, bahwa dia tahunya kopi. Malah ada yang bilang begini, orang muda saya, kemarin saya ke Bernun lagi minum kopi di Mitra dan Agam Putra Kopi, ada mobil Pajero yang tulis kopi. Artinya apa? Itu jadi semacam jadi perhatian orang ya. Jadi itu hal itu bagus. Saya sendiri kadang-kadang begini, kemarin saya main makan mie kocok di Ayah Awai, belum turun mereka udah lihat ini orang datang gitu nama dia kok dia kenal saya. Nah, akhirnya karena dia tahu begitu, boleh saya ambil videonya, boleh, tapi kan saya ngomong jero ya. Buat apa? Biar rame, saya bilang gitu. Akhirnya itu. Kemudian cukup gak sama ya, mereka tahu dengan CJN, kenal dengan Samsuat ya. Memang sebenarnya orang kampungnya beliau. Nah, termasuk beberapa saudara beliau, mungkin ada Pak Rizal. Sebenarnya banyak orang-orang kita yang respon terhadap semua tanya ke saya kopi. Saya bilang, ya gak apa-apa lah, jadi jubir beberapa hari ya. Tapi di kampung saya aja juga begitu. Ada orang-orang, bukan orang-orang yang bersifatnya kayaknya infonya kurang ya, tapi dia tahu. Nah, hanya saya bilang, kalau begini orang kampung berharap besar terhadap kopi, tidak berharap kasih sumbangan atau apa enggak. Mereka kebanggaan dari kompak. Nah, bayangkan kalau kita di sini kurang kompak kan gitu. Jadi maksud saya bikin kayak gini kemarin itu untuk menyentil kita. Kalau orang kampung berharap banyak dari kita, apalagi kita duekan gitu. Kemudian begini, bahwa jadi di kampung kita gimana ya? Orang sebenarnya udah nggak peduli terlalu sama pemerintahan ya, karena itu juga nggak di pemerintah nggak turun, saya juga bisa dengan tadi kan begitu. Nggak ada sentuhan teknologi apapun di sana itu dari turun temurun. Jadi berharap sebenarnya begini, banyak hal yang memang kita kelola ya. Mungkin waktu itu kemarin saya pernah sentil di grup, Pak Jose Rizal kan selalu memberi di grup seperti itu. Beliau nggak ada hari ini ya. Nah, maksud saya begini, sebenarnya kalau ini yang dikembangkan, ya Aceh juga bisa. Tentunya kemajuan Aceh nggak tergantung dari kita juga, hanya dari kebijakan nasional. Bayangkan bagaimana maju Aceh kalau harga tiket misalnya mahal. Alhamdulillah sekarang lagi murah. Kalau harga 2,5 juta, siapa yang mau ke Aceh? Kecuali kita sendiri yang memang orang tua di sana yang lagi sakit, mau meninggal dan sebagainya. Sekarang kalau 2 juta tiket lebih, mendingan kita ke Hong Kong. Kan begitu, ke Singapura 600.000, ya, ke Malaysia 700.000. Ngapain bikin ke Aceh? Kemarin waktu gara-gara Pak Jose Rizal ngomong masalah nggak ada anggota, saya bilang, wah berarti ini ada faktor lain yang sebenarnya apa dia berfungsi. Saya telepon NSI, Rumah Tani Indonesia, ketuanya kan Tani Irtan, dia kadang-kadangnya Pak Menteri Sandiaga Uno. Saya bilang, di Aceh sudah ada nggak lu pikirin masalah pariwisata? Sudah bang, sama Gayu Luas dan sebagainya, sama Bupati. Tapi saya pikir gini, kalau kita mau ngomong bupati nggak respon, buat apa? Menteri udah bilang setuju, tapi saya bilang nggak akan maju pariwisata di Aceh kalau juga kebijakan misalnya tarif dan sebagainya itu mahal. Jadi kayak gitu. Saya bilang banyak hal sebenarnya yang bisa diterobos dengan catatan ya kita kompak lah. Mungkin ini aja, hanya sekedar sekilas. Ganda atau omongannya mengingat waktu dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajri Yahya. Nanti akan kita ditanggapi langsung oleh Pak Ketua Umum. Karena saya tertarik tadi berbicara tentang gabah ya. Pak Ketua Umum sering bercerita tentang beras yang di Medan kemudian dibawa pulang lagi ke Pidi.
dikasih nama orang lain, padahal beras-beras kita. Nanti akan dijawab oleh Pak Ketua Umum. Ya, dari ini kebetulan ada dari ALS hadir juga Bang Rahman Kopassus. Beliau juga memberikan tanggapan. Silakan Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Laqad qala lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Dengan izin Allah, pada kesempatan ini kita sudah berkumpul di tempat yang sederhana ini, kemudian masih diberi kesempatan hidup dan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman dan senior-senior sesepuh saya yang ada di depan saya. Salawat dan salam kita mari sanjung, kita banggakan, kita agungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat, penghormatan saya kepada Ketua Umum Insinyur Muslim Ahmad, kemudian juga penghormatan saya kepada Bapak Ketua Pengajian Mufakat, Majelis Mufakat, dan tidak bisa saya sebut satu persatu. Penghormatan saya khusus untuk orang tua saya yang ada di depan saya, karena saya masih termasuk anak masih di bawah Bapak. Izinkan saya berbicara ataupun menyampaikan sedikit sharing, sedikit pesan. Kalau salah pun dimaafkan, kalau betul itu jadi sebatu pedoman, begitu lebih kurang. Dan secara umum saya minta maaf, nggak bisa saya menyebut satu persatu. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua, izinkan saya sedikit memberi pesan. Sebelum saya menyampaikan jauh dan lebar, saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Rahman, asli lahir dari Jiro. Dulu saya mantan Kopassus, sekarang saya di Korem Bogor. Sekarang masih aktif lebih kurang 3 tahun lagi. Dan sekarang saya lagi menata dan meniti, memapah, memperbaiki masyarakat di sekitar Bogor Raya. Saya bergerak di tentang ALS, Aceh Lon Sayang. Aceh Lon Sayang melingkupi wilayah Bogor dan sekitarnya. Tujuan saya inti tidak ada lain, tidak politik dan tidak ada lain, hanya mempromotori tanah makam. Intinya begitu, mempromotori tanah makam. Itu rencana wacana peserta ataupun anggota ALS yang ada di sekitar Bogor Raya. Kemudian yang perlu saya sampaikan mengenai kopi, hari ini saya berbicara di tempat dan lokasi wilayah kopi. Saran saya kalau nggak salah, kalau salah pun dimaafkan, mungkin lebih baik Pak Ketua saran, dan saya belum tahu benar apa salah, mungkin kalau bisa mau dipertimbangkan secara di depan penasihat ataupun pengurus kopi, dibentuk satu wadah koperasi kopi. Itu untuk mengajukan organisasi, dana dan macam-macam. Di situ hidup sumber koperasi. Di situ banyak sumber, banyak rencana, banyak agenda koperasi. Karena kopi ini saya sangat berpotensi di segi sesepuh, pengalaman juga luar biasa, wawasan, pikiran, biaya juga kita angkat jempol. Kopi walaupun 3 tahun baru saya dengar, luar biasa lebar sayap dan sampai ke Aceh. Kalau saya bicara masalah kopi, kita nggak usah bicara muluk-muluk, yang penting di depan mata, sudah di depan mata, baru jauh dipandang mata. Kalau kita melebarkan sayap ke Aceh, bla 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 bla, itu banyak bla bla, nol malah kosong. Lebih baik kalau di Aceh, orang Aceh sekarang beli telur ke Medan. Apa salahnya kalau Bapak Muslim punya modal, punya ide, punya kemampuan bikin kandang ayam di Bang Putih ataupun di Tanah Kosong, Jagere atau di mana-mana. Orang Aceh nggak beli lagi telur dari Medan. Itu aja, nggak usah mulu-mulu. Bikin kandang,
ambil putra Aceh yang masih produktif, yang masih muda, bayi muda, bayi mudi, ambil 50 orang ataupun 100 orang, bawa ke Parung Kuda, didik di situ di kandang ayam itu selama sebulan 2 bulan, gak usah digaji, kasih makan, begitu jadi punya wawasan, punya ilmu tentang ternak ayam, bawa lagi ke Aceh, bikin kandang jadi, telur nggak beli lagi di Medan. Nama kopi termasyhur, populer, hebat, top markotop seluruh Timor Aceh kopi. Nggak usah mulu-mulu. Masalah pemerintah ada pemerintah. Masalah lain kita belum orang pemerintah, ngapain bicara pemerintah? Kita orang bicara di Jakarta ini. Ke sana masih jauh, kecuali Bapak Insinyur Muslim jadi wagub ataupun jadi gubernur ataupun jadi bupati, itu mewakili kopi udah pasti. Ini masih dalam mimpi, nggak usah bicara jauh di seberang laut. Kita usahakan Pak Muslim jadi gubernur, jadi wagub, jadi bupati, itu baru bulat jadi suara kopi. Apapun didengar tercapai. Saran saya itu 2, yang pertama koperasi dan telur dan kandang ayam di Aceh itu kalau ada modal dan kemampuan, lahan banyak di Aceh, banyak kosong, beda dengan di sini 1 meter 15 juta, di Aceh 15 meter cuma 40.000, gunung bisa kita beli. Saya ketua ALS di Bogor, bergerak saya tentang tanah makam. Sudah ada bersama Bapak Dahlan 5.000 meter akan kita beli. Rencana saya bagaimana menggalang dana, karena bukan sedikit bagi ukuran saya 2M itu mencret saya mencari uang. Tapi kalau bagi senior-senior saya, maaf yang di depan saya, 2M berat kecil. Itu yang saya programkan, karena sekarang orang Aceh yang ada di Bogor meninggal susah, mencari uang susah, mendadak, belum lagi ngurus kargo susah, duitnya nggak ada, rumahnya ngontrak. Mungkin saya titip pesan kepada Bapak Insinyur, Bapak Muslim nanti, ya kita bersamalah, saya juga orang PD, nanti kita mendukung ke Bupati PD, Abu Syih. Ada rekom dari Pak Ketua Umum, saya nanti akan bertamu silaturahmi ke Bapak Abu Syih. Mungkin karena waktu terbatas, saya bicara juga mendadak dan cepat. Mungkin kalau waktunya banyak agak santai, muslihat dan banyak yang kita sampaikan. Ini waktu terbatas, teman-teman lain juga, orang tua saya juga mungkin mau sampaikan unek-unek. Sekian, walillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Rahman, terima kasih. Sudah 3 pertanyaan tadi. Yang pertama dari Bang Musni, berhubungan dengan ekonomi kreatif, kemudian juga dari Bang Fajri Yahya tadi perkembangan mengenai produk palawija Aceh, kemudian juga Bang Rahman tadi mengusulkan kalau bisa nanti bisa berkolaborasi dengan Kopi juga kepingin punya tanah makam, insyaallah. Kita minta tanggapan dan jawaban dari Bang Muslim, sedikit arahan dari beberapa pertanyaan tadi. Dipersilakan, Pak. Terima kasih. Mengingat waktu, ya saya sedikit tadi yang masukan tadi saya tanggapin dari Bang Fadli. Sebenarnya pertama yang tadi mengharapkan kegiatan Kopi sampai di Tangerang, ya, di Tangerang sampai ke mungkin ke Serang, ya. Jelas di Kupang. Insya Allah kita sudah punya program, insya Allah nanti mudah-mudahan kalau jadi, ya, kita akan bahas lagi bersama pengurus. Kita sudah niatkan nanti ada buka puasa bersama. Buka puasa bersama itu kita karena mengingat tadi ada pandemi COVID, tidak mungkin lagi juga kita buat buka puasa bersama rame-rame. Jadi nanti kita akan bagi. Jadi kita harapkan karena di Cikupa sudah ada Masjid Aceh, alhamdulillah kami sudah tiba di sana, sudah sampai sana. Nanti ada insya Allah buka puasa bersama dengan Kopi di Cikupa.
Itu satu yang ininya. Kita harapkan nanti yang kedua nanti akan mengundang urung-urung pidi yang ada di Tukupa sekitarnya. Nanti yang kedua ada di Karawang rencana kita juga. Nah, tapi ini nanti kita diskusikan lagi lebih lanjut ya. Jadi biar area terbagi yang di sebelah barat, sebelah timur, ya mungkin nanti yang di tengah kita bagi-bagi seperti itu saja. Kita buat buka puasa bersama kegiatan Ramadan nanti ya, supaya tidak berkumpul di satu titik. Tentunya kegiatan-kegiatan yang lain juga nanti akan kita upayakan hal-hal seperti itu, melibatkan nanti tidak hanya Jakarta sentris ya. Kita sudah buktikan sebenarnya dengan pembagian sembako waktu Covid. Waktu Covid kita datangin semua, baik yang ada di Tangerang maupun sampai di Karawang, kita datangi, kita berikan bantuan sembako. Jadi insya Allah itu sudah berjalan sebenarnya. Cuma kegiatan acara ya, karena memang di daerah Jakarta ini agak di tengah, makanya kita sering buat acara di sini. Maulid misalnya kita buat di Kalibata, kemarin di Cimanggis. Kita ambil titik yang agak di tengah supaya bisa hadir semua. Itu saja. Kalau masalah kepengurusan juga nanti ini namanya baru, karena baru kita meletakkan pondasinya. Nanti mudah-mudahan kita bisa rangkul semua, baik setiap kecamatan juga kita rangkul maupun dari berbagai katakanlah daerah. Mudah-mudahan nanti KUPI punya cabang-cabang. Jadi bisa kita buat nanti cabang-cabangnya. Kemarin kita sudah silaturahim dengan urung-urung pidi yang ada di Banda Aceh. Bisa jadi nanti ada KUPI yang di Banda Aceh, ada di Medan, ada di Bandung, maupun nanti di Banten ya. Kita harapkan semua nanti ada itu cabang-cabang. Itu dari masukan tadi Bang Fadli. Kalau dari Bang Musni tadi bidang ekonomi ya jelas memang perlu kita kembangkan. Kita setuju. Saya dalam berbagai kesempatan selalu menyebutkan urung pidi itu ciri khasnya merantau. Merantau itu karena sebagian besar orang Aceh yang merantau itu memang urung pidi. Dan utamanya kegiatan mayoritas urung-urung merantau pidi ini profesinya berdagang. Atau istilahnya Cina hitam ya, dibilang orang Aceh ya. Jadi merantau di seluruh Aceh maupun merantau sampai ke Jawa ini gitu. Nah itu kita harapkan nanti ada sinergi ya. Sebenarnya saya diam-diam sudah mencoba berusaha bagaimana kita bisa jadi grosir. Saya terus terang bukan bidang saya, urusan sembako ini saya bidangnya kimia, mechanical, electrical, mungkin lebih ke konstruksi sipil yang agak khusus. Tapi kalau urusan sembako seperti beras segala macam memang bukan bidang saya, jadi saya bertanya kepada yang sudah menjalaninya. Kebetulan ada rekan-rekan kita yang di berbagai pasar di sini, ada pasar Pondok Gede, Klender dan yang lain-lainnya. Saya sudah diskusikan. Harapan saya mereka bisa kita upgrade, bisa naik kelas dari pedagang sembako biasa, tapi saya berharap bisa jadi grosir. Nah mudah-mudahan nanti grosir inilah yang mensuplai kepada pedagang-pedagang urung-urung Ketanyo, baik urung pidi maupun urung Aceh. Kita harapkan yang merantau, dan saya yakin itu 90% urung pidi yang mekat-mekat di patai-patai kan. Jadi itu kita harapkan dia tapi barang yang paling murah ya, karena kita langsung dari grosir. Insya Allah nanti mudah-mudahan setelah hari raya kita mudah-mudahan bisa kita terapkan ya. Ini lagi persiapan-persiapan. Ini memang tidak saya sebut ke semua pengurus apa, karena saya tidak ingin membebani kepengurusan KUPI ya, karena ini latar belakang karena saya berjiwa wirausaha dan saya melihat ada potensi urung-urung Ketanyo yang sudah berpuluh-puluh tahun di dalam bidang usaha sembako. Kalau bisa kita harapkan sembakonya memang adalah yang bisa dari grosir urung Ketanyo sih, urung mata sipit ya kan, atau yang lain. Nah itu kita usahakan. Terus kalau masalah orang politik ada di KUPI ya, itu mau tidak mau ya. Itu memang penting diperhatikan, kita tidak boleh abai juga terhadap politik. Nah, ini tadi ada disinggung-singgung politik. Alhamdulillah saya waktu pulang kampung kemarin sudah bertemu dengan Ustadz Amri Fatmi, ditemani kebetulan dengan Ustadz Rahmat ya, dengan yang lain-lain. Saya meminta beliau maju jadi bupati. Saya bilang ini bukan dari KUPI, tapi urung-urung
PD perantauan rindu ingin kepemimpinan yang baik di PD. Nah, saya minta beliau langsung, saya bilang, saya janjikan saya akan ajak kawan-kawan. Memang KUPI tidak berpolitik, tapi urung-urung KUPI harus peduli dengan politik. Jadi urung-urung KUPI, saya secara pribadi dan mengajak kawan-kawan yang lain ingin turun membantu mencari yang memberikan yang terbaik untuk PD. Sayangnya beliau menolak, ya, karena beliau bilang beliau ingin konsentrasi di keulamaan, keagamaan. Setelah itu saya tanya pada beliau, siapa yang kira-kira pantas kita dukung? Di antara yang sudah ada ini beredar 8-10 orang. Saya tanya, kata beliau belum ada. Memang sudah banyak yang datang ke beliau minta dukungan, tapi beliau sendiri bilang belum ada yang layak kita dukung. Oke, kalau gitu Ustadz, begini saja, kami kembali ke Jakarta, tapi tolong dalam beberapa bulan ke depan Ustadz carilah siapa yang kira-kira layak kita dukung. Dan itu tidak hanya ke Ustadz Amri, saya datang juga ke ulama-ulama lain, akademisi-akademisi lain, saya tekankan itu juga kepada anak-anak muda juga, saya bilang cari yang terbaik, kita dukung sama-sama. Jadi tidak ada urusan saya maju atau tidak, bukan. Saya ingin mengajak kawan-kawan kita semua, ayo kita peduli pada ini, siapa yang kita majukan, kita cari yang terbaik di sini, kita usahakan. Kalau tidak ada di sini, mungkin ada di Banda Aceh, mungkin ada di Medan, atau di apa-apa kita bawa. Saya berharap itu ya, biar kita secara politik, secara organisasi kita tidak berpolitik praktis, tapi secara orang per orang wajib. Kalau dalam agama kita peduli dengan politik, dan kita nanti akan saling support namanya. Itu yang kalau misalnya dari apa, jadi biar clear ya, jadi tidak ada urusan apa, kita ingin yang terkait untuk ini. Tentunya nanti juga kita harapkan juga di Aceh, kemudian itu kita harapkan. Kemudian dari Kang Fadri tadi ada, saya kalau nggak salah saya datanya saya punya waktu kemarin di Muker sudah saya sebut, itu ada 24.000 hektar sawah kita di PD. Artinya kalau dalam 1 tahun, katakanlah sekali panen kita jangan 7 hektar, kita bilang 5 hektar aja, rata-rata ada 7 ton, jadi 5 ton aja kita bilang, 2 kali panen itu ada 10 ton, berarti ada 240.000 ton tiap tahun. Penduduk kita cuma 500.000 orang di PD itu ya, sangat surplus, sangat banyak, dan itu dibawa ke Medan. Ya, tidak terserap. Yang dibawa bukan berasnya, yang dibawa padinya. Terus kita beli lagi, orang Aceh sekarang ini beli lagi beras dari Medan. Itulah yang terjadi, itu perlu kita pikirkan. Saya juga sudah sempat survei di sana, mudah-mudahan yang saya lihat kapasitasnya sebenarnya ada. Di Tiro yang disebut tadi itu ada kapasitasnya cukup besar, cuma kekurangan modal untuk menyerap. Nah, ini yang perlu kita pikirkan nanti bersama-sama, bagaimana Urung PD kompak ya, kita bersama-sama nanti mengumpulkan modal untuk bisa menyerap padi masyarakat. Jadi kita tidak perlu bangun pabrik atau kilang padi lagi, kita manfaatkan aja yang sudah ada, tapi kita perlu bagaimana caranya menyerap padi masyarakat itu ya. Alhamdulillah saya sendiri sudah terjun seperti yang Bang Rahmat, kalian Bang Rahman tadi sebutkan ya, saya sudah terjun ke PD sekitar mungkin hampir bisa dikatakan 15 tahun. Sekitar 15 tahun. Hampir tiap bulan saya pulang. Bukan tiap tahun ya, tiap bulan. Paling tidak 2 bulan sekali saya pulang. Gitu kan. Untuk apa? Kita udah bangun PD dari awal bukan karena kita KUPI atau karena apa, kita karena cinta sama Aceh. Ya kan? Alhamdulillah saya bangun kebun kakao, coklat, 50.000 batang kita tanam dan gagal total. Sudah 5 tahun buah kita gagal. Akhirnya kita ganti, kita tebang semua itu, jadilah sawah sekitar 45 hektar, kurang lebih mungkin sekitar hampir 200 kali. Dan itu urung-urung kampung semua yang kerjakan itu. Ya, tabiat orang kampung kita tahu. Masalah di masyarakatnya leuthak masalahnya. Dan jadi kan masalah Pak Pemda atau Pak anggota dewan, Pak masyarakat ini lecit penyakit yang mesti kita obati juga. Makanya kita perlu ustadz, ulama segala macam ya, karena itu banyak masalah. Jadi tidak cukup kita didik mereka jadi peternak, tapi perlu juga didik dalam hal agama dan hal yang lain-lainnya juga. Karena kurung kita kurung amanah. Aja perlu ya, tapi belum amanah juga loh.
resam yang dari urut dua nanyo jatuh nanyo kita pudip loh. Yang masalah inohat, ya kan? Jadi tidak cukup kita semata-mata ekonomi. Ya. Saya siapkan insya Allah sekitar 5-10 hektar dari yang di Kemala itu, insya Allah nanti jadi pesantren terpadu. Ya, di sana ada semua, baik ternak, ikan maupun bebek, ayam sampai kambing, sapi, maupun nanti pertanian, baik sawah maupun buah-buahan. Ya. Kita siapkan, tempatnya sudah ada, Pak Syam alhamdulillah sudah datang ke sana. Jadi kita harapkan nanti kita coba kontribusi. Di tempat-tempat yang lain saya harapkan juga begitu. Jadi Kemala itu bukan kampung halaman saya. Kampung halaman saya kebetulan ayah saya di Mutiara Barat, ibu saya Mutiara Timur. Tapi kita bangun di Kemala. Ya. Itu kita harapkan semualah seperti itu bisa kita berkolaborasi. Jadi tadi ada disinggung oleh Bang Fajri, orang kampung banyak berharap pada KUPI tentu, sehingga kita perlu kompak. Saya harapkan semua kalau bisa kita pikirkan KUPI ini bukan didirikan untuk pengurus, bukan untuk majelis mufakat, tapi KUPI ini kita dirikan untuk turun PD, baik yang di perantauan maupun yang di PD. Itulah yang kita harapkan, sehingga kita harus memang solid, kalau enggak kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf, mengingat waktu panjang lagi sebenarnya saya bisa terangkan. Karena apa? Saya hampir tiap bulan pulang. Selama COVID ini saya udah 5-6 kali saya pulang selama COVID. Jadi artinya insya Allah saya banyak tahu lah tentang kondisi di Aceh bagaimana. Kita sudah mulai membangun juga, gitu ya. Jadi tanpa harus urusan bupati, seperti yang disampaikan tadi, anggota dewan. Tapi kita perlu orang-orang baik jadi bupati, jadi anggota dewan. Ternyata tidak cukup jadi bupati aja, anggota-anggota dewan juga harus banyak diisi oleh orang-orang baik dan berkualitas. Saya pikir itulah salah satu kunci yang menyelesaikan Aceh. Mungkin demikian saja yang bisa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum. Insyaallah nanti kita akan mencari waktu yang lebih lenggang lagi untuk kita sampaikan semuanya, karena Pak Muslim ini banyak sekali beliau ingin sampaikan, karena beliau sangat tahu tentang keadaan di PD saat ini. Ya, untuk mengambil keberkahan mohon bersabar sedikit lagi. Kita akan meminta sedikit arahan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, sekaligus akan ditutup dengan doa. Dalam hal ini kita minta kepada Al-Ustaz Saifur Rahman Adam MAG, kepada beliau dengan hormat kami dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى إن للمتقين مفازا. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadir di tempat yang mulia ini, tidak lain hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuan kita bersama menjalani proses kehidupan ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan ke baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak meninggalkan teladan yang baik untuk kita. Bahkan yang kita laksanakan pada siang yang berbahagia ini itu merupakan bagian daripada perhatian penuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ulun tuan muliakan urun si ulun tuan Bandung, karena waktunya sudah jam 13 lebih. Jadi mohon perhatian sebentar, saya menyampaikan hanya dengan 7 menit, kemudian ditutup dengan doa supaya acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Islam
persaudaraan itu sangat penting. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu pertama yang dilakukan adalah mempersaudarakan kaum muslimin. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mulia terkenal dengan kaya raya dan dermawan, dipersahabatkan, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari Madinah. Karena kenapa? Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan semua hartanya, hanya membawa diri dan perlengkapan seadanya, sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga kehadiran kita di tengah masyarakat, kehadiran kita KUPI di Jakarta, itu dalam rangka mewujudkan misi persaudaraan itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita perhatikan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayat Al-Quran yang Allah tegaskan dalam Quran surah 46, surah Al-Hujurat ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah jika ada yang berselisih. Jadi kita itu bersaudara pertama karena Islam. Nah, itu adalah persaudaraan yang paling tinggi dalam Islam. Yang kedua, persaudaraan ukhuwah basyariah. Ukhuwah kita sesama manusia, persaudaraan karena kita hamba Allah. Dan yang ketiga adalah ukhuwah bataniyah, persaudaraan tanah air. Nah, kita lebih merucutkan lagi persaudaraan kita karena ulul bidi. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita wujudkan KUPI ini sebagai wadah persaudaraan kita agar lebih memberi manfaat kepada khalayak ramai. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, ada beberapa orang terbaik ya. Mari kita perhatikan dan kita ambil yang terbaik ini. Pertama, Rasulullah SAW dalam satu kesempatan menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, Rasulullah SAW adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Satu, orang yang terbaik. Ini yang terbaik di mata Rasulullah, bukan di mata orang pada umumnya, bukan, tapi di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan Nabi, yang akan kelak kita mendapatkan syafaatnya dan kita mengharapkan merindukan syafaat Rasulullah SAW. Pertama, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yaitu orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, ini bisa kita ambil juga bagiannya untuk memasyarakatkan Al-Quran, mendukung program Al-Quran, mendukung guru Al-Quran, mendukung tadri Al-Quran, nanti menghafal Al-Quran. Yang kedua, coba kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah yang sedang menikmati makanan, boleh silakan menikmati makanan, tapi perhatikan apa yang saya sampaikan, karena rugi kalau kita tidak mengambil hal-hal yang terbaik yang Rasulullah SAW sampaikan. Setelah Al-Quran, Rasulullah SAW juga sampaikan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dalam keluarganya, orang yang terbaik dalam memberi nafkah untuk keluarga, orang yang terbaik dalam memimpin keluarga. Nah, itu adalah khairukum, sebaik-baik kalian. Kemudian yang ketiga adalah khairukum ahsanukum khuluqan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan itu adalah inti utama dari Rasulullah SAW diutus untuk kita, untuk Rasulullah SAW memperbaiki akhlak kita. Kita selalu ramah, kita selalu tawadhu, kita selalu menghargai sesama, kita selalu untuk tidak bersuuzon kepada teman kita, tidak bersuuzon, tidak bersuuzon kepada saudara kita, tidak iri, tidak dengki. Nah, itu adalah tujuan daripada diutusnya Rasulullah SAW. Dan itu semua untuk mengokohkan ukhuwah kita, mengokohkan persaudaraan kita. Nah, yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita perhatikan yang keempat adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Nah, inilah kehadiran kita kaum muslimin rahimakumullah untuk kita memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada saudara kita. Nah, ini sudah kita laksanakan di KUPI. Mari sama-sama kita rawat persaudaraan ini. Mari sama-sama kita rawat program ini. Mari sama-sama kita jaga
apa yang sudah kita lakukan untuk kita teruskan ke generasi berikutnya, supaya jariah kita, pahala kita selalu kita dapatkan atas kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Karena kaum muslimin rahimakumullah, dalam Quran surah 51 surah Ad-Dariyat ayat ke-19 sampai 20 itu, salah satu penyebab kita masuk surganya adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena ketika di dunia orang penghuni surga itu adalah banyak sekali berbuat baik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semua adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kehidupan dunia ini yang singkat, mari kita sama-sama kuatkan ukhuwah kita hilangkan perbedaan-perbedaan di antara kita untuk sama-sama kita sampaikan pada tujuan yang mulia, yaitu memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Karena memberi manfaat sebanyak-banyaknya adalah bagian dari kebaikan, dan yang dengan kebaikan itu kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan hidup kita bersama. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah siang dan sudah waktu makan. Sebelum kita baca doa makan, mari kita baca doa penutup majelis terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita bersama dan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala setiap langkah gerak kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan berakhirnya acara yang disampaikan oleh Ustadz Rahman tadi dan ditutup dengan doa, maka acara silaturahmi kita hari ini sudah selesai. Untuk berikutnya kami minta kepada hadirin dan hadirat sekalian untuk kita makan bersama. Bagi yang mau sholat dulu dipersilahkan di dalam, ada tempat yang sudah disiapkan, jadi boleh salat di dalam juga. Yang mau berjamaah silakan di dalam. Kalau ingin makan dulu ya juga silakan, nggak ada masalah. Nanti kita bagi-bagi tempat aja, bagi-bagi, karena juga tempat di dalam agak sempit ya. Saya rasa hanya sampai di sini acara kita pada siang hari yang berbahagia ini. Kami mohon maaf sekali jika acara kita banyak gangguan ataupun
hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi mudah-mudahan semua bisa menjadi pengalaman buat kami untuk ke depan lebih baik. Dan atas nama pembawa acara, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.